Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hendry Jendri Octavianto. Dan di konten kali ini saya akan mereview untuk ternak ayam petelur. Dan saya sudah ada tepatnya di tempat kawan saya. Ini juga mempunyai ternak telur di Karanganyar, Karangpandan, Solo, Jawa Tengah. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir ke channel Hendry Jendri Octavianto, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk terus membantu channel ini agar berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Untuk lanjut video selanjutnya, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, kita sudah ada di dalam kandangnya nih guys, dan kita juga udah ada bareng sama yang punya ternak nih. Nah ini kawan saya yang punya ternak. Nah, boleh kenalin mas, namanya siapa mas? Saya Mustaqim. Nama lengkapnya Mustaqim Prabowo, umur 23 tahun. Oke, untuk Mas Takim ini mulai sejak kapan mas berdirinya peternakan ini mas? Sekitar tahun 2015an mas. Tahun 2015 Mas Takim berarti umur berapa itu waktu peternakan ini dimulai? Masih SMK kelas 2 kayaknya. Oke, kalau ternak ini sendiri punya sendiri atau masih punya orang tua? Punya orang tua sama punya masnya. Oke, jadi Mas Takim ini memang membantu ya untuk perkembangan dari peternakan telur ini sendiri. Oke, untuk tadi kan mulai dari 2015. Nah ini untuk teman-teman yang nonton video saya nanti kan pasti banyak yang menanyakan itu caranya bisa ternak seperti itu gimana, pakannya gimana, lalu untuk penjualannya gimana. Nah ini kita mulai dari jumlah dulu ya mas ya. Dari jumlah dulu ini kira-kira ada berapa ekor mas? Ini sekitar 750 ekor mas. 750 ekor untuk petelur. Dan ini untuk pakannya sendiri, pakannya dikasih apa mas? Pakannya sendiri campuran dari katul sama jagung sama vitamin-vitaminnya untuk agar telurnya bagus itu mas. Oke, jadi dikasih vitamin juga ya. Untuk pakannya sendiri ini untuk 750 ekor itu kira-kira habis berapa kilo pakan ya mas? Ya kalau dikiloin saya nggak tahu ya, yang pasti itu satu hari itu 50 kilo lebih lah, 60 kilonan. 60 kilo ya, luar biasa. Jadi kemudian untuk si telur sendiri ini ayamnya bisa bertelur itu dalam satu hari atau hitungan minggu atau bulan? Untuk satu ayam satu hari pas ya ada bertelur, ada yang tapi yang banyak yang bertelur. Ya kira-kira 90% dari jumlah ayamnya yang paling bagus kalau bertelur. Oke, jadi memang ayam-ayam ini produktif ya, setiap harinya bisa bertelur. Kalau dalam waktu bertelur ini kurang lebihnya berapa butir per satu ekornya? Kalau satu hari ya maksimal ya satu butir. Jadi memang satu butir untuk satu ekor ayam. Nanti baru dikalikan 750 kali satu bulan. Nah untuk panennya sendiri, masa panen dalam waktu satu bulan itu bisa berapa kali panen untuk telurnya? Kalau telur panennya setiap hari mas. Tapi kalau untuk kan ada masanya ini ayam bertelur ini sampai berapa tahun. Kalau untuk kisaran sampai awal bertelur awal sampai akhir itu sekitar 1,5 tahunan, 2 tahun lah, 2 tahun sampai 1,5 tahunan umur ayamnya yang bagus untuk bertelur. Oh, jadi produktif si ayam ini itu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau setelah itu nanti udah masuk afkir ya? Ya, masuk afkir. Oke. Nah ini kan ada satu kandang, 2 kandang ya mas ya? Ya. Untuk yang 2 kandang ini mungkin ya lebih simpel ya, bisa muat banyak. Kalau satu kandang itu agak ribet mungkin dari ya minumnya ini loh. Ini kan bisa jadiin satu untuk 4 ayam lah.
Jadinya lebih hemat gitu. Oh, memang kandang ini dirancang memang untuk lebih hemat ya Mas ya. Jadi kemudian ini kan ada 3 tingkatan nih, 1, 2, 3. Terus untuk kandangnya sendiri kurang lebih panjang lebarnya tahu nggak Mas? Kira-kira. Untuk panjangnya ya sekitar berapa ya? 15 meter ya kayaknya. 15 meter kayaknya. Untuk tingkatannya ini paling ya kalau PT Petelur ya umpamanya semua ya paling ya 3 sap Mas maksimal. Kalau 2 sap mungkin ya kurang banyak nampung ayam. Kalau 3 sap ya mungkin udah aturannya bisa nampung ayam banyak tapi nggak berlebihan gitu. Oke. Untuk panen satu hari bisa sampai berapa kilo nih Mas? Untuk satu hari bisa sampai 40 kilo lebih sedikit paling 41, 42 paling bisa naik turun. 41 dan 42 itu bisa naik turun ya. Berarti lumayan ya Mas kalau dalam satu harinya. Kalau semisal sekarang harga telur kan lagi bagus nih 21.000 per kilo ya kalau nggak salah ya. Iya Mas, kira-kira ya segitu 20-an kalau udah ya paling 20 kurang paling. Terus untuk pemasarannya sendiri gimana Mas? Untuk pemasaran telur ini apakah memang di sekitar aja atau memang ada pengepulnya? Oh, untuk pemasaran paling ya juga kayak orang jualan itu ya. Ya pertama-tama kalau baru bangun ayam gini belum lama gitu ya ditawarkan ke orang-orang warung-warung gitu atau ke pasar-pasar gitu ya sama aja. Nanti kalau sudah langganan mungkin ya ngambil ke kita atau hubungi ke kita gitu paling Mas. Oke. Nah untuk ini tempatnya pasnya di mana nih? Kalau mungkin dari penonton saya kan viewer saya mungkin nanti juga ada yang dari Karanganyar. Nah untuk datang ke sini itu alamatnya ada di mana Mas? Oh ini alamatnya pasnya itu Dukuhnya Wanukembang, deket Bukit Hermon gitu, paling udah tahun deket POM. Baru itu desanya itu Ndoplang, kelurahannya, kecamatannya Karangpandan masih. Ya patokannya itu SMA Bung Karno itu. SMA Bung Karno ke barat. Kalau belum tahu ya POM ke timur ada perempatan ambil arah ke selatan gitu. Tanya ini Pak Mariono sudah tahu. Oh ayam petelur Pak Mariono gitu ya. Nah untuk nomornya nanti bisa cantumkan di bawah ini ya guys ya. Nanti kita cantumkan kalau mau hubungi nanti bisa ngubungi Mas Takim. Orangnya ramah dan ganteng kok. Jadi buat ibu-ibu yang mau cari telur mungkin nanti bisa harganya jauh lebih murah. Yang pasti di sini ayamnya bagus-bagus, tempatnya juga bersih, kemudian pakannya terjamin, telurnya pastinya juga bagus kualitasnya. Oke Mas, ini kalau kiat-kiat usahanya, kalau kita mau coba untuk ternak ini, baiknya kalau untuk modal, kita bicara modal yang cukup dulu. Modal yang cukup untuk membangun sebuah peternakan di kandang ayam petelur kayak gini, kira-kira kisarannya modalnya sampai berapa juta Mas? Saya jelaskan dari yang kecil dulu. Paling ya kalau mau beli ayam ya sekitar pertama itu Masnya itu beli 100 ekor dulu ya. 100 ekor dulu itu sekitar ayamnya itu 6 juta ya. 6 juta itu dapat 100 ekor, terus plus kandangnya itu bangunnya ya habis 5 juta 6 juta ya. Hari itu kan ayamnya kan masih belum bertelur, masih beri pakan, tapi kan jadinya dihitung belum dapat laba. Nah itu kan sekitar 3 juta ya. Ini ayamnya selama 3 bulan itu baru bertelur, baru dapat labanya itu, baru bisa kembaliin ya sekitar dari ngepeni ayam belum bertelur sampai bertelur itu sama kandangnya sama harga ayamnya sekitar kalau untuk 100 ekor itu sekitar 13 juta ya kayaknya. 13 juta di awal itu mulai dari pembuatan kandang, pembelian 100 ekor ayam, lalu itu sudah termasuk pakan ya? Sudah termasuk pakan sampai ayam bertelur. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau bisnis ini itu bisa menyiapkan modal sekitar kurang lebih 13 juta. Lalu kemudian juga lahan ya. Jadi lahan memang sangat penting karena kandangnya ini luas banget. Jadi kalau memang teman-teman ada lahan kosong, terutama yang ada di pedesaan atau di perkampungan yang masih punya lahan kosong, bisa memanfaatkan ini. Dan ini kandangnya bersih guys, nggak bau. Kandangnya nggak bau guys. Jadi bagus. Kalau untuk dari tetangga-tetangga sendiri pasti juga nggak akan komplain karena di sini kandangnya bersih dan nggak bau sama sekali. Ya bau hanya di sekitar sini aja sih, nggak
terlalu sampai keluar. Bedanya sama ayam pedaging memang beda ya untuk bau dari kotorannya sendiri ya Mas? Mungkin beda Mas, yang karena pakannya sendiri juga beda lagi. Kalau pakannya ini kan mungkin ya banyak jagungnya, banyak aninya. Kalau pedaging ya mungkin ya gak serumit ini pakannya, gak sekomplek ini kalau petelur. Oh oke. Jadi untuk teman-teman yang viewer, untuk teman-teman yang ada di luaran sana, kalau semisal mau coba untuk bisnis ini, itu per satu ekornya tadi kan 6 juta untuk 100 ekor ayam, berarti satu ekor ayam kurang lebih 60.000. Ya sekitar 60.000 itu untuk ayam ya, yang kualitas bagus karena ada kualitasnya juga untuk ayamnya. Kalau ini ya kata masnya ya kualitas A gitu. Oke guys, jadi untuk yang harga 60.000 per ekor memang kualitasnya kualitas super. Jadi memang kalau bisa dilihat ini ayam-ayamnya juga gemuk-gemuk banget ya guys ya. Gemuk-gemuk, sehat-sehat. Dan untuk vaksinasi sendiri juga ada ya? Ada Mas. Untuk pertama itu vaksinasi suntik ya. Kalau wong Jawa nganani jik doro, jik rawan ngono. Urung ngandoki divaksinasi suntik kira-kira ya 3 kali ya. 3 kali sebelum bertelur, tapi sudah bertelur ya divaksin, tapi vaksin minum. Ikut minumnya ini ditetesin di tandon. Oh, jadi memang ada vaksinasi khusus karena memang ayamnya ini masih doro-doro gitu ya. Jadi disuntik agar dia bisa produktif untuk bertelur gitu ya, tanpa harus ngasih pejantan gitu ya. Dan kemudian bisa dikasih juga untuk vaksinasinya itu lewat air minumnya dia ya. Oke Mas, ini kira-kira tingginya berapa meter ya Mas? Ini kayaknya kan di bawah ini langsung kotoran jatuh ke bawah ya Mas ya? Ya sekitar hampir 2,5 meter ya, sampai kotoran sampai ke atas itu. Pokoknya itu kalau buat itu ya, kalau ayam gini mesti ya sama kayak ayam pedaging, ayam gini mesti kandangnya di atas, yang bawah itu untuk kotoran. Kalau yang daerah-daerah malah kandangnya lebih tinggi lagi, nanti kotorannya dikasih tengah biar nggak buang ke jauh sana itu. Jadinya enak kalau cekrok gitu. Kalau untuk kotorannya sendiri ini dimanfaatkan lagi nggak Mas buat pupuk atau gimana gitu? Kalau ini kan ya kata-kata orang ya, kalau kotorannya gini ya bagus untuk pupuk, tapi harus didiemin dulu. Difermentasi. Enggak ya kayak gitulah. Tapi harus kering, nggak boleh basah. Karena kalau yang pertama-tama gini masih panas ya, kotorannya bisa buat mati tumbuhan. Kalau udah lama malah bikin subur tanaman. Oh gitu ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan kotorannya ini untuk pupuk, tapi didiamkan dulu supaya, karena kadar dari si kotoran ayam ini kan panas, kalau kena tumbuhan langsung bisa mati gitu ya Mas ya. Oke, untuk tadi kan kita udah bahas masalah modal awal 13 juta. Kita udah bahas juga masalah kandang, telur, untuk hasilnya juga dalam 1 bulan, dalam 1 hari. Nah itu untuk omset sendiri dalam 1 bulan bisa dikalkulasikan nggak Mas, kira-kira berapa banyak gitu, atau keuntungannya bisa berapa persen gitu? Kalau keuntungan itu paling berapa ya? Kalau sekarang ya kalikan harga telur aja, cuma harga telur 20.000, hasilnya ini sekitar 40 kilo aja ya, jadinya 800.000. Untuk pakan itu jadinya 1 karung setengah itu ya 400 ya 500 gitulah. Untuk pakan jadinya sehari itu laba ya 300 lebih dikit gitu paling ya. Kalau kali sebulan ya 300 kali 30 gitu aja ya 9 juta ya, 9 juta kayaknya. 9 juta dikurangi pakan itu ya sekitar untuk 300 ya, labanya sekitar 9 juta itu, tapi kan masih dikurangi untuk biaya biaya kandang, biaya balikin pakan dahulu gitu. Paling ya bersihnya itu sedikit lah Mas, paling 3 juta 2,5 juta gitu paling. Oke, memang karena operasional dari peternakan ayam petelur itu memang besar ya Mas, jadi keuntungan memang ya cukup gitu ya Mas ya. Kurang lebihnya kalau omset 9 juta per bulan bisa laba bersih 3-4 juta gitu ya. Ya jadi memang
buat teman-teman yang mau coba, memang kalau dengan kandang yang sebesar ini gitu memang harus siapkan modal dulu. Kalau untuk mau coba-coba ya mungkin kalau mau coba 10 ekor dulu gitu ya Mas ya. Ya mungkin kalau coba ya minimal ya 50 ekor lah. 50 ekor itu kalau untuk langsung bibitnya yang bagus sendiri, pakannya kalau mau ya pakan pabrik gitu yang jenis L208 ya kira-kira kalau pakan pabrik itu untuk jenis yang paling lumayan lah. Kalau yang lebih mahal lagi juga banyak, tapi paling enak ya kalau di sini namanya L208 gitu. Oh gitu. Jadi untuk pakan L208 itu bentuknya apa Mas? Kita bahas untuk pakannya langsung, ini tambahannya apa aja. Kemudian dari segi minumnya ditambahin apa lagi atau vitamin apa, nanti kita bahas lagi Mas. Iya. Untuk pakannya itu yang pasti hampir semua pakan itu sama ya, paling hanya jenisnya umpama kayak jagungnya, kalau yang kualitas atas itu jagungnya lebih baik, katulnya lebih lembut gitu paling. Kalau vitaminnya lebih banyak gitu kalau pakan-pakan mahal. Kalau pakan-pakan sederhana ya mungkin ya tergantung kualitas sama katulnya, jagungnya gitu. Yang ngaruh ke telur, biasanya telurnya lebih keras-keras gitu kalau pakannya mahal. Tapi balik juga sama juga kalau dihitung-hitung sama labanya gitu. Pakan mahal, harga endok ya juga sedikit mahal, tapi ya dihitung ya juga sama sepertinya. Kalau apalagi Mas tadi untuk kanunya? Untuk vitamin. Untuk vitaminnya itu kalau sekitar 2 minggu sekali itu pakai, enggak vitamin ya namanya itu Vita Stress ya kayaknya, bentuknya itu kuning-kuning ngono. Kalau dicampur ya dicampur ke minum, nanti kalau dicampur ke air jadi kuning-kuning ngono. Ya biar buat ayamnya agak stres gitu ya, mungkin. Enggak stres itu ya. Ya. Kalau vitaminnya ya udah masuk ke pakan ini, vitaminnya itu. Oke. Jadi memang komposisi pakan sendiri untuk ayam petelur itu memang banyak, dan kualitas pakan menentukan kualitas dari si telur itu sendiri. Oke guys, itu tadi kita udah tanya-tanya, kita udah review dari peternakan telur ayam petelur ya, tepatnya ayam petelur dari Pak siapa tadi Mas? Pak Mariono. Pak Mariono, atau bisa juga nanti peternakan ayam telur Mas Takim gitu ya. Jadi kita udah bahas pakan, udah bahas modal, terus omset penjualan. Jadi mungkin teman-teman kalau masih kurang paham atau mau tanya lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi nanti kita bisa jelaskan lagi dan kita bisa diskusikan lagi ke Mas Takimnya. Jadi guys, itu dulu video dari saya untuk peternakan ayam petelur di Karanganyar kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menumbuhkan rasa kemandirian buat kita di era pandemi ini ya, di masa-masa pandemi dan PPKM ini, supaya kita lebih bisa produktif menjalankan apa yang sekiranya kita bisa manfaatkan di lingkungan sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk terus mengembangkan channel ini agar bisa terus berkembang. Dan nanti untuk teman-teman yang ada di area Sukoharjo dan Karanganyar bisa tulis di kolom komentar kalau memang mau kita review, nanti kita datang ke sana. Jangan lupa untuk terus pantengin channel Hendry Jandri Oktavianto untuk tahu video-video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol lonceng di atas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.